Iya, shalom saudara, selamat malam. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik luar biasa dan tetap setia untuk mencari hadirat Tuhan karena Tuhanlah sumber kekuatan kita. Saya mau mengucapkan selamat malam untuk yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, juga yang ada di luar negeri. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita. Baik, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk membawa pujian penyembahan kita. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan sebab Engkau Tuhan yang terus setia dalam hidup kami. Tidak pernah berkesudahan kasih setiamu, bahkan nafas hidup yang kami hirup hari ini, itu adalah bukti kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak akan menyerah apapun tantangan di depan kami, sebab kami percaya Tuhan sedang menyatakan rencana yang indah atas hidup kami. Kami mau terus berjalan mencapai rencana Tuhan yang indah dalam hidup kami. Kami percaya Bapa, rancangan-Mu indah atas hidup kami. Sucikan dan kuduskan kami hari ini untuk layak menaikkan pujian penyembahan, membawa korban syukur yang harum di hadapan Tuhan. Kami bawa pujian penyembahan kami Tuhan. Bapa, ku percaya rencana-Mu indah. Bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Mari lebih lagi dengan iman katakan, Bapa-Ku percaya rencana-Mu indah, rencana-Mu indah. Sesuatu yang indah atas hidup kami. Walaupun seringkali kami belum mengerti apa rencana Tuhan di hidup kami, namun satu hal bagian kami adalah mempercayai bahwa rencana Tuhan yang terindah dan terbaik bagi hidup kami. Kami terus bawa hidup kami di hadapan-Mu Bapa. Jadilah sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu atas hidup kami. Kami angkat iman kami hari ini berkata, rencana-Mu yang terbaik, rencana-Mu yang terindah Tuhan. Ajar kami mengerti jalan-jalan Tuhan. Ajar kami bersyukur dan terus percaya bahwa rancangan Tuhan yang terindah dan terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dengan iman katakan, Bapa-Ku percaya rencana-Mu indah. Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala lebih lagi dengan iman. Kami percaya, Bapa-Ku percaya rencana-Mu indah.
rancangan kebaikan di hidup kami Tuhan. Tidak ada satupun rancangan kecelakaan yang Tuhan buat bagi kami. Karena itu kami mau terus menyerahkan seluruh hidup kami untuk menyembah-Mu, untuk taat kepadamu ya Bapa, untuk terus memberikan persembahan hidup yang terbaik bagi Tuhan. Karena kami tahu penyembahan kami adalah ketika kami memberi hidup. Itulah penyembahan terbaik ketika kami taat melakukan firman-Mu Tuhan. Penyembahan bukan hanya sekedar nyanyian yang keluar dari mulut kami, namun penyembahan yang sejati adalah memberi hidup kepada Tuhan. Kami mau Tuhan untuk menjadi penyembah yang benar, yang terus menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersama. Lebih lagi datang pada Tuhan bawa penyembahan terbaik hidupku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersama. Mari lebih lagi saudara katakan, kami tahu Tuhan. Oh, ku tahu. Kami tahu Bapa, hidup kami adalah penyembahan kami. Hidup yang kudus yang kami berikan buat Tuhan. Engkau yang menciptakan kami serupa dan segambar dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu Bapa. Karena itu kami datang persembahkan hidup yang kudus bagi-Mu Tuhan. Ku tahu kami berharga di mata-Mu Tuhan. Amin, amin. Yes Lord. Segenap hidup kami persembahkan bagi Tuhan.
hidup kami. Terima kasih Yesus, kami bawa hidup kami Tuhan, hidup yang berkenan. Ini penyembahan kami. Engkau mencari penyembah-penyembah benar yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan. Penyembahan bukanlah nyanyian, penyembahan bukan sekadar pujian yang keluar dari mulut. Penyembahan adalah hidup yang kami persembahkan bagi Tuhan, sebab kami diciptakan di dalam kemuliaan-Mu Bapa. Jadikan kami penyembah-Mu Tuhan. Mari sekali lagi katakan, ku tahu hidupku, amin, adalah penyembahan, amin Tuhan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Sekali lagi saudara, mari dengan hati yang berserah katakan, ini hidup kami, ini penyembahan kami Tuhan. Kami tahu hidup kami adalah penyembahan kepadamu Bapa. Ajar kami hidup di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan, di dalam kekudusan dan ketaatan kepadamu. Amin Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, ku tahu hidupku, kami berharga Tuhan di mata-Mu. Engkau yang membawa kami berjalan di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Ajar kami berserah padamu, karena kami tidak dapat berjalan sendiri di hidup ini. Kami butuh Tuhan di hidup kami. Kami butuh kuasa-Mu, bahkan kami membutuhkan Roh Kudus-Mu yang sanggup menuntun jalan-jalan hidup kami Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan, tuntun langkah kami Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Kami tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah
Lebih lagi saudara, mari dari hati katakan pada Tuhan, ku tak berjalan sendiri. Tuhan, tolonglah aku. Biarlah sinar-Mu Tuhan, biarlah sinar-Mu menariku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Kami tidak dapat berjalan sendiri di hidup ini. Kami butuh Tuhan di hidup kami. Tuntun langkah kami terutama di hari-hari terakhir ini Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan di dalam kebenaran-Mu Bapa. Roh Kudus, Engkau yang sanggup menuntun kami ke dalam segala jalan kebenaran. Jangan biarkan kami tersesat di jalan kami Tuhan. Pimpin hidup kami, tuntun langkah kami. Biar kami terus menjadi orang-orang anak-anak yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Bahkan hamba berdoa untuk setiap mereka yang setia mengikuti mesbah doa. Tuntun langkah hidup mereka di dalam jalan kebenaran-Mu. Biar firman yang tiap hari mereka dengar bertumbuh dalam hati dan hidup mereka Tuhan. Sehingga ada keluarga-keluarga yang dipulihkan, ada rumah tangga yang dipulihkan, pekerjaan usaha mereka dipulihkan sebab Tuhan menyertai. Dan kami rindu menjadi orang-orang yang menjadi berkat di hari-hari terakhir ini. Ketika hidup kami dipulihkan, Tuhan pakai kami menjadi berkat bagi orang di sekeliling kami. Kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami buka hati kami bagi firman-Mu, karena firman-Mu yang sanggup mengubah hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Iya, shalom saudara. Kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Dan saya percaya kita semuanya tentu semakin rindu ya, lapar dan haus akan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kita untuk terus mencari Tuhan lebih dan lebih lagi. Tapi sebelumnya saya ingin membacakan satu kesaksian. Iya Bu, saya mau bersaksi. Setiap mesbah doa Ibu saya dengar, saya merasa diurapi. Pada malam Jumat kemarin saya mendengar khotbah Ibu sambil baca Alkitab. Saya punya masalah di tenggorokan saya Bu, kayak ada sesuatu barang yang mengganjal di tenggorokan saya. Sampai suara saya kadang hilang. Setiap hari saya membaca Alkitab. Ya tapi hanya dalam hati. Dan gak tahu kenapa pada Jumat malam kemarin itu saya membaca Alkitab dengan suara nyaring. Tiba-tiba sakitnya hilang seketika. Padahal ini saya derita sudah 8 bulan. Wow. Ya sakit tenggorokan tidak pernah saya bawa ke dokter. Saya hanya terus berdoa meminta kesembuhan. Dan malam ini mujizat Tuhan benar-benar terjadi dalam diri saya. Ibu Debbie yang baik hati, terima kasih Bu atas pengajaran yang benar tentang kehidupan. Melalui khotbah-khotbah Ibu dan mesbah doa dan channel Ibu tiap pagi dan malam. Dan kalau saya tidak repot, saya ulang-ulangi terus dengar khotbah-khotbah Ibu yang sangat luar biasa. Ibu sekarang kalau saya berdoa pun saya belum saya ucapkan doa saya sudah menangis duluan ya. Kadang saya hanya panggil Bapa saja Bu, saya semakin menjadi menangis. Jadi doa saya pun sekarang tidak panjang, hanya dengan memanggil Bapa saja sampai amin. Ya, apakah sikap berdoa tersebut salah Bu? Ya, tanpa kata-kata saya hanya menangis di hadapan Tuhan, tidak salah ya. Tuhan mengerti bahasa air mata. Ya, dan saudara, saya percaya ya cuman itu kesaksiannya. Ya, saudara, apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita ya itu luar biasa. Dan
Saya percaya setiap kita juga dapat mengalami hal yang sama. Ya, bahwa saya percaya ibu ini mengalami satu lawatan Tuhan, ya bayangkan tenggorokannya ya seperti ada yang mengganjal, sudah 8 bulan tidak pernah sembuh. Tapi ketika dia ikut mesbah doa ya, dan selama ini membaca Alkitab hanya dalam hati. Tapi malam itu Tuhan menggerakkan dia membaca dengan suara yang keras. Dan dia sendiri kaget ketika dia membaca Alkitab ya, tenggorokannya yang seperti ada ganjelan, yang merasa sakit itu tiba-tiba sembuh ya. Tuhan sanggup melakukan segala perkara di hidup kita. Dan saya bersyukur ya kalau saudara semakin bertumbuh di dalam Tuhan ya, bahkan sekarang ya kalau berdoa pun sekarang sudah tidak banyak kata-kata Bu, hanya menangis saja memanggil Bapa, Bapa, Bapa. Iya. Ya sebenarnya tanpa kita omongkan juga Tuhan sudah tahu semua pergumulan hidup kita. Dia juga tahu apa yang harus dia lakukan bagi kita. Ya kita cuma cukup datang berserah, menangis, menyerahkan hidup, itu satu persembahan yang terbaik. Karena Tuhan tahu ya menyelamatkan orang-orang yang berkenan pada dia. Dia tahu memberikan mujizat ya, buktinya ya ibu ini mengalami mujizat Tuhan. Jadi ya tidak usah merasa tertuduh kalau berdoa tanpa kata-kata, hanya menangis di hadapan Tuhan, itu juga sah. Alkitab berkata Tuhan mengerti bahasa air mata kita. Ketika kita mau sungguh-sungguh datang kepada Dia, maka Dia Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup saudara dan saya. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Sekarang sudah di Yeremia pasal yang kedua, dan kemarin kita baca sampai ayat yang ke-25, sekarang ayat 26. Yeremia 2 ayat 26 ya, kita tahu bersama Yeremia adalah seorang nabi yang dipilih Tuhan untuk menyatakan dan memberitakan kabar tentang pertobatan dan murka Tuhan di dalam keadaan bangsa Israel yang sedang merosot di dalam moral, spiritual, di dalam budaya, politik dan semuanya, dan hampir sama dengan keadaan kita hari-hari ini saudara ya. Karena itu mari kita mau terus mendengar firman ini, karena firman Tuhan ini juga bagi saudara dan saya. Ayat 26 berkata, seperti malunya pencuri apabila kedapatan, demikianlah malunya kaum Israel, yakni para rajanya, pemukanya, para imamnya, dan para nabinya. Ingat kemarin kita sudah sampai di ayat 26, di sana dikatakan Tuhan menyamakan mereka dengan hewan. Pada musim kawin, hewan itu harus memuaskan nafsunya untuk kawin. Dia mencari siapa saja, dan seperti itu gambaran bangsa Israel yang hidup dipimpin oleh hawa nafsu mereka yang membinasakan. Apapun mereka lakukan, yang penting hawa nafsunya itu terpuaskan. Ya, dan Tuhan itu menegur mereka dengan keras dan disamakan seperti hewan. Saudara, kalau kita ini mau hidup berkenan pada Tuhan, maka kita harus mengikuti apa yang Tuhan mau. Jangan hidup dipimpin oleh nafsu, tapi kita hidup dipimpin oleh roh saudara ya, dan mengikuti apa kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Lalu Tuhan berkata di sini ayat 26 saudara ya, seperti malunya pencuri apabila kedapatan, demikianlah malunya kaum Israel, yakni para rajanya, ya pemukanya, para imam dan nabinya. Semuanya dipermalukan Tuhan, mulai dari kaum Israel, rajanya, pemukanya, para imam dan para nabinya. Kenapa imam dan nabi juga termasuk dalam orang-orang yang akan dipermalukan? Karena sudah tidak ada perbedaan saat itu. Para imam dan nabi juga ikut melakukan dosa. Ya, dan hari-hari ini saudara kita berdoa supaya para imam dan ya hamba-hamba Tuhan, supaya mereka benar-benar sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan takut akan Tuhan. Ya, supaya apa? Tidak terjadi seperti ini, dipermalukan bersama-sama saudara. Ya, karena mereka itu mengikuti hawa nafsu. Ya, demi tahta, demi kekuasaan, demi apapun mereka merelakan segala cara, termasuk imam dan nabi, para hamba-hamba Tuhannya. Ya, kita berdoa supaya di akhir zaman tidak saudara, ya hamba-hamba Tuhan tidak terseret dengan nafsu cinta uang, sehingga berburu semua ya, sehingga tidak ada pernah rasa cukup, hidup dalam kemewahan dan hidup di dalam segala macam yang Tuhan tidak mau. Kita juga semua harus benar-benar merendahkan diri hari-hari ini.
Kita minta dan bertanya pada Tuhan apa yang Tuhan mau dan apa yang berkenan. Jangan seperti bangsa ini akan dipermalukan, Tuhan bilang. Seperti malunya pencuri apabila kedapatan, demikian malunya nanti kaum Israel, para rajanya, pemukanya, para imamnya dan nabinya. 27, yang berkata kepada sepotong kayu, engkaulah Bapakku, dan kepada batu, engkaulah yang melahirkan aku. Sungguh mereka membelakangi aku dan tidak menghadapkan mukanya kepadaku. Tetapi pada waktu mereka ditimpa malapetaka, mereka berkata, bangkitlah menyelamatkan kami. Bangsa Israel, Tuhan berkata, mereka memalingkan mukanya kepada kayu dan berkata, engkaulah Bapakku. Dewa-dewa buatan tangan mereka yang dibuat dari kayu, dari patung-patung disembah. Ya, lucu, itu kan buatan tangan manusia, kenapa disembah? Ya, ini loh saudara, hari-hari ini kita harus belajar. Tuhan bilang, kenapa engkau menyembah buatan tanganmu sendiri? Ya, kalau masih ada orang yang menyembah patung, hari-hari ini bertobat. Ya, patung entah dari batu, dari emas, dari kayu, itu kan buatan tangan manusia, nggak ada apa-apanya. Kalau disembah malah yang masuk setan, saudara, ya. Jadi saudara, ya Tuhan bilang bangsa ini, mereka menyembah kayu dan berkata engkau adalah Bapakku. Mereka menyembah batu, patung-patung yang dibuat dari batu disembah, padahal itu buatan tangan manusia. Ya, dan melupakan Tuhan. Kepada batu mereka berkata, engkaulah yang menciptakan dan melahirkan aku. Bodoh saudara, ya. Sungguh mereka sudah membelakangi aku, kata Tuhan, dan tidak menghadapkan mukanya kepadaku. Ya, lalu Tuhan berkata, tetapi nih banyak orang Kristen begini nih saudara, ya, kalau lagi diberkati hidupnya, wah ikuti dewa-dewa kenikmatan dunia dan hawa nafsunya. Tetapi waktu ditimpa malapetaka, baru mereka berbalik kepada Tuhan dan berkata, bangkitlah menyelamatkan kami. Banyak orang Kristen juga begitu. Waktu tidak ada malapetaka, nggak ada masalah, mengikuti keinginan daging dan hawa nafsunya. Nanti kalau sudah mengalami masalah dan persoalan, sudah sakit, baru datang sama Tuhan, cari pendeta, cari hamba Tuhan, baru minta didoakan, bertobat. Ya, mumpung kita masih sehat, carilah Tuhan. Mumpung kita masih diberi waktu hidup, cari dan senangkan Tuhan sungguh-sungguh, ya. Ayat 28. Ya, ayat 28 berkata, di manakah para allahmu yang kau buat untuk dirimu? Biarlah mereka yang bangkit, jika mereka dapat menyelamatkan engkau pada waktu malapetakamu. Sebab seperti banyaknya kotamu, demikian banyaknya para allahmu, hai Yehuda. Ya saudara, ya, di manakah para allahmu yang kau buat untuk dirimu? Ya, patung buatan tangan disembah. Waktu mengalami malapetaka baru cari Tuhan. Jadi Tuhan bilang, mana para allahmu itu? Ya, yang sudah kau buat bagi dirimu, biarlah mereka yang bangkit. Jika mereka memang yang menyelamatkan engkau pada waktu malapetakamu. Ya. Sebab seperti banyaknya kotamu, demikianlah banyaknya para allahmu, hai Yehuda. Jangan mencari Tuhan ketika sudah masalah terjadi, baru mau cari Tuhan. Banyak itu orang-orang datang menghubungi saya, Bu tolong teleponin istri saya, Bu. Kenapa istri saya sudah gak mau balik sama saya? Kenapa saya selingkuh, Bu? Dan ini yang ketiga kalinya. Ya, setelah sudah melakukan dosa baru, saudara, ya, mau mencari Tuhan. Bertobat saudara, Tuhan itu tidak dapat dipermainkan. Ya, mari kalau hari ini engkau mendengarkan suaranya, bertobatlah dan relakan dirimu untuk dibentuk oleh Tuhan. Ayat 29, mengapakah kamu mau berbantah dengan aku? Kamu sekalian telah mendurhaka kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, jangan berbantah dengan Tuhan. Tuhan tuh gak suka kalau orang tuh berbantah dengan Tuhan. Masa berbantah dengan Tuhan? Ya, contoh orang yang berbantah dengan Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan engkau lakukan begini? Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Ya, aku tuh harusnya gak kayak gini loh. Kenapa engkau lakukan ini? Kenapa, dan kenapa? Jangan berbantah dengan Tuhan.
Ya, kenapa saudara? Karena tidak semua hal di hidup ini ada jawabannya. Berhentilah bertanya, sekarang pakai iman untuk percaya bahwa semua yang terjadi itu adalah seizin Tuhan dan Dia Allah yang Maha Tahu. Ya, jadi jangan berbantah dengan Tuhan ya saudara. Tuhan berkata kepada bangsa itu, "Mengapa kamu berbantah dengan aku? Kamu sekalian telah mendurhaka kepadaku." Demikianlah firman Tuhan. Ayat 30. "Sia-sia aku telah memukuli anak-anakmu, hajaran tidaklah mereka terima. Pedangmu sendiri telah memakan habis para nabimu seperti singa muda yang memusnahkan." Mengerikan saudara ya. Tuhan berkata, sia-sia aku telah memukuli anak-anakmu, hajaran tidaklah mereka terima. Pedangmu sendiri telah memakan habis para nabimu seperti singa muda yang memusnahkan. Saudara, menjadi seorang nabi pada zaman Yeremia itu merupakan profesi yang berbahaya. Apalagi kalau nabinya nabi benar-benar. Nabi yang menyatakan yang salah. Ya. Para nabi harus mengkritik kebijakan-kebijakan dari para raja yang jahat. Ya, jadi kalau ada nabi yang Tuhan kirim berbicara sesuatu yang benar, ya maka dia harus siap dengan semua konsekuensi. Makanya Tuhan berfirman kepada Yeremia, "Kamu jangan takut, aku yang akan meluputkan engkau. Aku yang akan melindungi engkau." Karena pada zaman itu kalau ada nabi berani mengkritik para raja, ya maka para imam yang jadi taruhannya itu nyawanya saudara. Ya, dengan hal ini membuat mereka kelihatan seperti pengkhianat. Seringkali ketika kita menyampaikan kebenaran, kita ini dianggap pengkhianat, pemberontak, apalagi itu. Ya, saya ini sering dapat julukan pemberontak. Ya, padahal kita menyampaikan yang benar. Sesuatu yang tidak sesuai standar firman Tuhan yang kita sampaikan, tapi dianggap kita pemberontak. Ya, pada nabi-nabi zaman dulu juga terjadi hal yang sama. Ya, mereka dengan konsekuensi yang sangat tinggi, mereka dianggap pengkhianat dan pemberontak. Pokoknya kalau sudah raja yang punya posisi, ya kalau sudah imam yang punya posisi, lalu ditegur saudara, disampaikan sesuatu yang benar, wah nggak boleh itu, ini pemberontak, ini pengkhianat dianggapnya. Ya, para raja membenci nabi-nabi karena para nabi itu menentang kebijakan mereka yang salah. Ya. Dan bangsa itu kerap membenci para nabi karena berkhotbah melawan gaya hidup mereka pada zaman itu. Ya, makanya saya selalu bilang memang khotbah-khotbah yang keras itu tidak disukai. Ya, para nabi banyak yang membenci ya pada zaman itu saudara, sehingga nabi dibunuh. Ya, kalau zaman sekarang mungkin tidak dibunuh secara fisik, dibunuh pelayanannya, dibunuh. Ya, apapun yang dia lakukan tuh dibunuh, bahkan difitnah. Ya. Ya harus mengalami begitu kalau kita hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran. Saya pun mengalami banyak fitnahan sana sini, tapi saya tahu itu cara Tuhan untuk membentuk saya. Untuk menekan keakuan saya, kita harus menghadapi yang namanya fitnahan, yang namanya dibenci, dihina, kita harus mengalami itu supaya keakuan kita semakin dibentuk. Dianggap pemberontak, dianggap itu sudah konsekuensi menyampaikan kebenaran. Ya, tetapi memang yang harus dikoreksi ini bukan sembarangan. Kalau kita menegur jemaat biasa, yang kalau kita menyatakan kayak ini, nabi-nabi menyatakan kepada raja, para imam, orang-orang di atas kita, wah itu tidak mudah saudara. Tapi enggak apa-apa, Tuhan berkata pada Yeremia, "Aku yang akan melindungi. Aku akan menjadi kota berkubu bagimu." Wow, Tuhan menjadi jaminan kita. Ya, jangan pernah takut menyatakan kebenaran. Ayat yang berikutnya saudara, ayat 31. "Keturunan apakah kamu ini? Perhatikanlah firman Tuhan. Sudahkah aku menjadi padang gurun bagi Israel? Atau tanah yang gelap gulita? Maka mengapa umatku berkata, kami sudah bebas, kami tidak lagi mau datang kepadamu?" Ya, seperti yang kita baca kemarin malam saudara, mereka berkata, ya kami mau melepaskan kuk kami. Seolah-olah mereka ikut Tuhan, sungguh-sungguh itu ada kuk, ada beban. Ya, mereka merasa Tuhan itu tali pengikat. Mereka tidak bebas menuruti hawa nafsunya.
Tuhan bilang, apakah aku ini? Ya, apakah aku ini padang gurun bagi Israel atau tanah gelap gulita sehingga umatku berkata, kami sudah bebas. Dengan mereka hidup berbuat dosa dan mengikuti para berhala-berhala mereka, merasa mereka bebas, saudara. Ya, hati-hati, kebinasaan menanti. Ayat yang ke-32. Dapatkah seorang dara melupakan perhiasannya atau seorang pengantin perempuan melupakan ikat pinggangnya? Tetapi umatku melupakan aku sejak waktu yang tidak terbilang lamanya. Ya saudara, ya kalau pengantin itu nggak mungkin melupakan ikat pinggang di bajunya, karena itu yang akan dipakai pada hari upacara itu. Ya, tetapi Tuhan berkata, umatku melupakan aku. Ya, bahkan sejak waktu yang lama. Alangkah, ayat 33, alangkah baiknya engkau mengatur jalanmu untuk mencari percintaan, sebab itu juga engkau membiasakan segala jalanmu kepada kejahatan. Ya, mereka merasa sok pinter mengatur jalan hidupnya sendiri. Saudara, ya kita ini tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Jangan sok pinter mengatur jalan hidup kita sendiri. Berserah pada Tuhan dan andalkan Tuhan dalam segala laku kita. Jangan coba mengatur jalan hidupmu sendiri. Libatkan Tuhan dalam jalan hidup kita. Ayat berikutnya 34, sampai pada bajumu terdapat darah orang-orang miskin yang tidak bersalah. Bukan waktu mereka membongkar untuk mencuri kau dapati mereka, meskipun semuanya itu demikian. Ayat 35, engkau berkata, aku tidak bersalah. Memang murkanya telah meninggalkan aku. Sesungguhnya aku akan membawa engkau ke pengadilan. Oleh karena engkau berkata, aku tidak berdosa. Ya, ada darah orang miskin di bajunya, kata Tuhan. Ini berbicara tentang apa? Ya, mereka dengan semena-mena melakukan kejahatan dan tidak pernah peduli. Dan sudah melakukan kejahatan dengan semena-mena masih berkata, aku tidak bersalah. Tuhan tidak akan murka padaku. Aku tidak berdosa, tapi firman Tuhan berkata, sesungguhnya aku akan membawa engkau ke pengadilan. Oleh karena engkau berkata, aku tidak berdosa. Saudara, tidak ada seorang pun yang tidak berdosa di dunia ini. Kita masih berdosa walaupun dalam pikiran saja. Jadi kita perlu setiap hari berkata, Tuhan kami mau bertobat. Siapapun kita hari ini, kita perlu bertobat terus di hadapan Tuhan. Ayat 36, alangkah ringannya kau pandang untuk mengubah tingkah langkahmu. Jangan karena Mesir engkau akan menjadi malu seperti engkau telah menjadi malu karena Asyur. Ya, saudara, mereka itu melupakan Tuhan dengan luar biasa, tapi Tuhan berkata mereka akan membayar harganya. Memang yang namanya lupa itu bisa berbahaya, saudara, entah disengaja atau tidak disengaja. Ya, Israel dengan sengaja mengabaikan Allah dengan memfokuskan kasih sayangnya kepada daya tarik dunia. Orang bisa melupakan Tuhan karena apa? Mengikuti dunia. Mengikuti segala hawa nafsu dagingnya sehingga dia melupakan Tuhan. Semakin kita fokus kepada kesenangan yang melintas dalam kehidupan ini, maka mudah jadinya kita melupakan kesetiaan Tuhan dan pemeliharaannya. Kasihnya ya dan sifatnya yang dapat kita banggakan dan andalkan. Ya, Allah sendiri apakah yang paling menyenangkan bagi Anda? Ya, selain Allah itu sendiri yang terpenting bagi kita. Apakah Anda melupakan Allah akhir-akhir ini? Ya, saya percaya setiap kita yang ikut mesbah doa ini kita adalah orang-orang yang mengingat Tuhan hari-hari ini. Makanya kita terus setia mencari Tuhan. Ya, ayat yang 37 ya, 36. Alangkah ringannya kau pandang untuk mengubah tingkah langkahmu. Juga karena Mesir engkau akan menjadi malu seperti engkau menjadi malu karena Asyur. 37, dari sana pun juga engkau akan keluar dengan mengangkat tanganmu sebab Tuhan telah menolak mereka yang telah kau percayai dan engkau tidak akan berhasil dengan mereka. Saudara, jangan pernah menyakiti hati Tuhan, jangan berbantah dengan Tuhan, jangan
Apa ya kita melakukan sesuatu yang mendukakan Tuhan. Dia Tuhan yang menciptakan saudara dan saya. Dan karena itu bagian kita adalah datang menyerahkan hidup kita kepada Dia. Ya jangan sampai kita seperti bangsa Israel yang pasti satu saat akan dipermalukan kalau mereka itu terus membelakangi apalagi berbantah dengan Tuhan. Ya bahkan dari sana pun Tuhan berkata engkau akan keluar dan mengangkat tangan. Artinya apa? Orang-orang yang kalah mereka akan dikalahkan oleh bangsa-bangsa lain. Yang bangsa-bangsa yang notabene itu penyembah berhala. Mereka yang tadinya adalah anak-anak Allah menjadi penyembah berhala. Mari kita mau terus saudara menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan kita mau sungguh-sungguh berkata biarlah Tuhan yang mengambil alih seluruh hidup kita agar kita ini kedapatan berkenan selalu di hadapan Tuhan supaya kita juga mengalami berkat-berkat Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Kami menyadari Tuhan bahwa kami tidak bisa berjalan sendiri di hidup ini. Kami butuh Roh Kudus-Mu, kami butuh kuasa-Mu untuk memegang tangan kami agar kami tidak tersesat. Agar kami boleh terus berada di dalam perkenanan Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan. Roh Kudus, kami tidak ingin mendukakan Engkau dalam hidup ini. Kami ingin mentaati suara-Mu, mentaati semua apa yang Engkau ucapkan di hidup kami. Bahwa kami berjalan dalam anugerah-Mu Tuhan. Bahwa kami berjalan bersama dengan Engkau. Engkau yang menggandeng tangan kami ya Tuhan. Kami tidak bisa berjalan sendiri di hidup ini. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Mari lebih lagi katakan, ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Terima kasih Tuhan. Pegang tangan kami Roh Kudus. Kami tidak bisa berjalan sendiri di hidup ini. Kami tidak bisa menjalani rumah tangga pernikahan kami tanpa Roh Kudus di hidup kami. Suami-suami tidak dapat menjadi imam kalau tidak dituntun oleh Tuhan dan Roh Kudus. Istri-istri tidak bisa menjadi penolong kalau tidak dituntun oleh Roh Kudus. Bahkan sebagai anak-anak kami tidak bisa menyenangkan Tuhan tanpa Roh Kudus-Mu. Kami berdoa biar Roh Kudus-Mu penuhi rumah tangga kami, pernikahan kami, menuntun kami dalam setiap langkah kami, menyertai anak-anak kami dalam studi, pekerjaan, dalam jodoh mereka. Tuhanlah yang akan menuntun. Bahkan Roh Kudus juga menyertai para orang tua kami, opa oma kami di usia senja mereka. Roh Kudus yang menopang, memberikan kekuatan, bahkan penghiburan. Damai sejahtera-Mu ada dalam kehidupan orang tua kami di masa usia senja. Bahkan para single parent Tuhan menyertai. Juga Engkau menyertai Tuhan semua anggota keluarga kami yang hari-hari ini sedang ada dalam pergumulan dan beban yang berat. Mereka ingin keluar dari ikatan-ikatan dosa, Tuhan yang menyertai. Engkau memberkati setiap mereka yang ingin keluar dari dosa kenajisan, percabulan, dari semua keterikatan apapun. Tuhan memberikan kekuatan, yang ingin keluar dari ikatan minuman keras, rokok, judi, narkoba, apapun. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dosa
homoseksual, lesbian, apapun yang tidak menyenangkan Tuhan, kami mau dimerdekakan dan Roh Kudus yang sanggup menginsyafkan setiap kami. Kami berdoa juga untuk setiap anggota keluarga kami yang terbaring sakit, mereka yang berada di tempat tidur rumah sakit. Hari-hari ini Tuhan, iman kami Engkau bangkitkan kembali untuk berharap kepada Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan di hidup kami Bapa. Tuhan, kuatkan setiap kami Bapa. Kalau Tuhan izinkan kami boleh ada di dunia ini, kami itu artinya kami hidup untuk memberi buah bagi Kristus. Jika sudah saatnya kami kembali, kami juga menyerahkan seluruh hidup kami. Bagi kami, kematian adalah sebuah keuntungan dalam Kristus. Tidak ada yang perlu kami takutkan di hidup ini, karena Tuhan menjadi jaminan bagi kami. Tuhan, kami berdoa untuk setiap mereka Tuhan yang sudah mengirimkan SMS, WA, mereka yang ada dalam pergumulan berat, hutang piutang, masalah rumah tangga, sakit penyakit, Tuhan menjadi jawaban. Hamba begitu terbatas, namun Tuhan tidak terbatas. Berkati juga setiap mereka merindukan punya keturunan, memiliki anak, keturunan ilahi, Tuhan yang menjadi jawaban. Orang-orang yang berkekurangan, Tuhan kami percaya Tuhan menjadi penolong bagi setiap kami ketika kami sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kami terus melepaskan berkat bagi Indonesia. Shalom Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dilawat Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu tidak pernah lenyap atas bangsa ini. Tuhan, perhitungkan kami yang berdoa di atas bangsa kami Tuhan. Engkau berkati Presiden Jokowi dan wakilnya Pak Ma'ruf, amin. Tuhan menyertai mereka dengan roh takut akan Tuhan, bahkan seluruh jajaran kabinet, semua kepala-kepala daerah mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, Tuhan memberkati dengan roh takut akan Tuhan. Bangsa ini dibebaskan dari korupsi, roh cinta uang. Semua orang Tuhan yang Engkau sudah pilih di jajaran pejabat yang ada di NKRI ini hidup takut akan Tuhan. TNI Polri Tuhan terus jagai dan sertai. Bahkan juga para tim medis yang ada di garis terdepan melawan virus corona, Tuhan memberkati dan menjagai. Kami patahkan, hancurkan kuasa virus corona di dalam nama Yesus. Indonesia mengalami kesembuhan massal, bahkan tidak ada lagi Tuhan kuasa sakit penyakit. Kami percaya hidup mati kami di tangan Tuhan. Berkati Tuhan semua bangsa-bangsa, bahkan mereka yang terus setia berdoa di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Mereka juga boleh mengalami terobosan, bahkan kebangunan rohani di bangsa-bangsa mereka. Terima kasih Tuhan. Kami terus menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya hari ini Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau berikan pemulihan dalam nama Yesus. Berkati setiap mereka yang mengikuti mesbah doa malam hari ini. Jadikan kami penuai-penuai jiwa di akhir zaman. Mari buka hati dan tanganmu untuk menerima berkat. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keuanganmu, diberkati kesehatanmu. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang dan hidupmu menjadi tanda bagi kemuliaannya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan mesbah doa ini untuk mereka, supaya mereka juga yang ada di luar sana menerima berkat. Tuhan memberkati.